Bapak Ibu kerabat SPM, dan para suster yang terkasih. Alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik. Kebaikan Tuhan sungguh kita rasakan, karena kita telah diberi kemurahan rahmat yang luar biasa, rahmat kesehatan, sukacita, dan lain-lain. Semua itu memberi warna-warni kehidupan. Kita diajak untuk melihat, merasakan bagaimana Bunda Maria memberikan teladan kesetiaan dan patuh akan kehendak Allah, serta mampu mendengarkan dengan telinga baru sehingga menjadi peka akan situasi. Para suster dan para Bapak Ibu, marilah kita saling memberi salam untuk kita semua. Aku citra Allah, kamu citra Allah, kita semua citra Allah. Bapak, Ibu, kerabat SPM, dan para suster yang terkasih, kita akan melanjutkan peziarahan kita dengan Triduum hari yang kedua dengan tema Kesanggupan Perawan Maria memberikan bentuk pemberian diri dalam persekutuan hidup baru yang merangkul masa depan dengan semangat Ekaristi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memasuki Triduum yang kedua, kita akan membuka dengan lagu pembuka dari KKR halaman 132. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, kerabat SPM, dan para suster yang terkasih, dalam Triduum kedua merenungkan bersama Maria yang dikisahkan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Maria peka akan situasi, siap sedia, rela untuk dipecah dan dibagi-bagi, dengan sikap terbuka dan penuh kasih terhadap kebutuhan sesama.
Kasih Maria menjadi inspirasi bagi hidup kita untuk membangun persekutuan hidup baru, merangkul masa depan dengan semangat ekaristis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Marilah kita hening sejenak memeriksa batin kita atas dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kasih dan kudus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan dan perjumpaan melalui virtual bersama Bunda Maria sebagai teladan dan inspirasi hidup kami, agar kami mampu menjadi saksimu, berani untuk dipecah dan dibagi-bagi untuk sesama. Berilah kami tetap semangat dalam menghayati tahun Ekaristis, agar kami mampu mewujudkan kesaksian dalam tindakan pelayanan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendaraskan Mazmur. Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tritunggal Kudus, dari semula, sekarang, dan selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, Dan berkatilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. dari timur sampai ke barat, terpujilah nama Tuhan. Tuhan menguasai segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, dan bersemayam di tahta yang luhur, Yang membungkuk untuk melihat ke bawah, untuk memandang langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tritunggal Kudus, dari semula, sekarang, dan selama-lamanya. dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.
dari kitab Wahyu bab 14 ayat 1 sampai dengan 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru gemuruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi dan pemetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak tercemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang mau roboh. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Haleluya, 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 haleluya. Firman Allah itu hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?
saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku kerabat STN dan para suster yang terkasih, Maria dalam Injil hari kedua Tridium memberi gambaran tentang bagaimana ia membuka mata fisik dan batinnya untuk situasi kekurangan yang sedang dialami kerabat atau saudaranya dalam suatu pesta pernikahan di Kana. Mengapa Maria begitu peduli terhadap hal yang bukan menjadi tanggung jawabnya? Seperti hidup di desa pada umumnya, kalau tetangga punya gawe, banyak sukarelawan. Hal ini tentu juga dialami di Kana, di Galilea, tempat Bunda Maria tinggal. Kita tidak tahu apakah Maria menjadi panitia kecil atau tidak. Tetapi yang menarik adalah sikap kesederhanaan. Maria melakukan tindakan kecil yang berdampak luar biasa, dan semua dilakukan bukan berdasar tanggung jawab, tetapi karena kasih. Saudara-saudariku kerabat STN dan para suster yang terkasih, Maria dalam Injil menggambarkan sikap peduli terhadap kebutuhan orang lain. Lalu, apa yang mendasari sikap peduli Maria? Tak lain adalah perintah saling mengasihi dari Yesus. Maria sangat mengenal Yesus. Maria meletakkan seluruh harapan pada Yesus. Yesus adalah pusat hidup Maria. Dikatakan bahwa Maria sang adorator abadi. Dimulai saat menerima kabar gembira sampai pada Maria di bawah salib Yesus.
Seluruh hidup Maria dedikasikan pada Yesus. Maria tahu kepada siapa dia akan mengharapkan pertolongan. Maka pada saat pemilik pesta kehabisan anggur, dia bergegas menyampaikannya kepada Yesus dan semuanya teratasi dengan baik. Sikap dan perbuatan Maria ini sudah menunjukkan ekaristis. Mengapa? Karena Maria telah membagi-bagikan berkat-berkat agung Allah yang telah diterimanya, merupakan buah persatuan dengan Yesus secara fisik, mental, dan spiritual. Kesanggupan Santa Perawan Maria merupakan bentuk pemberian dirinya secara utuh bagi kemuliaan Allah. Semoga iman dan tindakan Maria menginspirasi kita di tahun Ekaristi ini. Amin. Syukur kepadamu ya Allah, syukur kepadamu ya Tritunggal Kudus, Allah yang satu dan sejati untuk selama-lamanya. Hatiku bersukaria karena
menghidupku Kristus putranya dengan perataraan Roh Kudus dan menjadikan Kristus sumber hidup bagi kita. Marilah kita menunjukkan kepada Allah Tritunggal lagu pujian ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang kekal dan kuasa, atas nama Putramu, utuslah Roh Kudus untuk menghibur gereja, supaya ia memelihara gereja-Mu dalam persatuan berdasarkan cinta kasih dan kebenaran sempurna. Ya Tuhan, utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenan-Mu untuk mengajar segala bangsa dan membaptis mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan untuk memperkuat mereka dalam iman. Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang dianiaya karena nama Putra-Mu, sebab Kristus sendiri menjanjikan roh kebenaran untuk berbicara dalam mereka itu. Bapa yang Maha Kuasa, semoga segala orang mengakui bahwa Engkau satu Allah bersama Putra dan Roh Kudus, supaya mereka percaya, berharap dan cinta kepadamu, Allah yang Maha Esa. Allah Bapa setiap makhluk yang hidup, perkenankanlah saudara-saudara kami yang sudah meninggal menikmati kemuliaan Putra yang diberikan bersama Engkau dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Marilah kita satukan doa-doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Para Bapak, Ibu, kerabat SPM, dan para suster yang terkasih, dengan demikian ibadat Triduum kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu dari KKR halaman 155, Soli Deo. Untukku rahmat Tuhan telah melimpah, dengan cuma-cuma sebagai anugerah, agar hidupku bertumbuh dan berbuah, mencintai yang lemah dan
Tuhan.